Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh ketenangan untuk Bapak dan Ibu semua. Bayangkan pagi hari yang tenang di rumah kita. Matahari baru naik, udara belum panas, suara burung masih terdengar di kejauhan. Bapak duduk bersila di ruang depan setelah sholat subuh, hendak berdiri untuk mengambil air minum. Tapi begitu mencoba berdiri, tubuh terasa berat. Kedua tangan harus menekan lutut agar bisa berdiri. Bahkan setelah berhasil berdiri, langkah pertama terasa goyah. Bukan karena sakit, bukan karena kelelahan, tapi karena kaki sudah tidak sekuat dulu. Apakah Bapak atau Ibu pernah mengalami hal seperti itu? Atau mungkin sekarang sudah menjadi kebiasaan harian yang diam-diam kita anggap karena usia? Di ruang praktik saya, keluhan seperti ini hampir selalu muncul setiap minggu. Ada pasien yang bilang, saya tidak lagi kuat membawa ember air. Ada yang bilang, dulu bisa naik tangga 3 lantai, sekarang baru lantai 2 sudah sesak napas. Tapi yang paling sering saya dengar adalah, Dok, badan saya cepat capek rasanya. Padahal saya hanya duduk-duduk saja di rumah. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 30 tahun, saya telah mendampingi banyak lansia menjaga kualitas hidup mereka. Bukan hanya agar panjang umur, tetapi agar tetap bisa berjalan dengan percaya diri, naik motor ke pasar tanpa takut jatuh, dan melakukan kegiatan sederhana tanpa rasa lemas. Saya percaya bahwa kekuatan bukan milik orang muda saja. Bapak dan Ibu pun masih bisa memilikinya, asal tahu caranya. Apa yang sering kita anggap sebagai lelah karena usia, sebenarnya adalah tanda-tanda tubuh mulai kehilangan massa otot. Proses ini disebut sarkopenia dan sangat umum terjadi setelah usia 60 tahun. Tapi kabar baiknya, ini bukan takdir. Kondisi ini bisa dicegah, bahkan dibalik. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu duduk santai bersama saya, memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuh kita setelah usia lanjut. Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa menjaga kembali kekuatan itu dengan cara paling sederhana. Dari makanan sehari-hari yang murah, mudah ditemukan, dan sudah lama akrab dengan lidah orang Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tubuh kita ini seperti sebuah rumah. Ketika masih muda, rumah itu kuat, temboknya kokoh, lantainya padat. Tapi seiring waktu, tanpa perawatan, bagian-bagian kecil mulai lapuk, pelan-pelan, tidak terasa. Begitu pula dengan otot, ia tidak hilang dalam sehari. Tapi mulai usia 60 tahun, tubuh kehilangan otot sedikit demi sedikit, tanpa kita sadari. Dalam dunia medis, hal ini disebut sarkopenia, penyusutan massa otot akibat proses penuaan. Bukan penyakit, tapi jika dibiarkan, bisa membawa masalah besar. Karena saat otot melemah, bukan hanya kaki yang goyah, keseimbangan ikut hilang, tulang jadi lebih rapuh, dan aktivitas ringan pun terasa berat. Banyak pasien saya datang bukan karena nyeri hebat, tapi karena, kok gampang capek ya dok? Swing atau jalannya makin pelan, harus sering duduk. Ada juga yang bilang, dulu bisa gendong cucu dengan semangat, sekarang bangun dari kursi saja sudah susah. Apakah Bapak dan Ibu pernah merasakan tubuh lebih cepat lelah meski tidak banyak bergerak? Atau tidur cukup, tapi bangun pagi tetap lemas dan enggan melangkah? Itulah tanda-tanda awal otot mulai berkurang. Dan sayangnya saat otot mulai hilang, nafsu makan pun ikut menurun karena tubuh merasa tidak perlu energi. Akibatnya, makin sedikit asupan protein, makin cepat otot menghilang. Sebuah lingkaran yang kalau tidak diputus, bisa membuat kita benar-benar kehilangan kemandirian. Tapi saya ingin menegaskan, sarkopenia bukan akhir dari segalanya. Kita masih bisa memperlambat, bahkan membalikkan prosesnya. Dan caranya bukan lewat suplemen mahal atau alat olahraga rumit. Cukup dengan bahan-bahan sederhana yang selama ini mungkin kita anggap remeh. Mari kita mulai dari dapur kita sendiri. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mengenal 5 bahan alami, murah dan mudah ditemukan, yang bisa menjadi pondasi baru membangun kembali kekuatan otot, langkah demi langkah. Setelah mendampingi begitu banyak pasien lansia, saya sampai pada satu kesimpulan. Tubuh kita ingin pulih, asal diberi bahan bakunya. Dan bahan baku itu bukanlah obat kuat, bukan juga ramuan rahasia yang mahal, tapi makanan sehari-hari yang mengandung cukup protein, vitamin, dan mineral dalam bentuk yang mudah dicerna oleh tubuh lansia. Masalahnya, banyak lansia Indonesia makan cukup banyak, tapi tidak makan cukup benar. Ada yang sarapan hanya dengan teh manis dan kerupuk. Ada pula yang makan siang hanya dengan nasi putih dan sambal. Akhirnya tubuh memang kenyang, tapi otot tidak mendapat cukup asupan untuk bertahan, apalagi membangun kembali. Kita perlu mengubah cara kita memandang makanan. Bukan sekadar yang penting kenyang, tapi apakah makanan ini memberi kekuatan?
Saya percaya bahwa kekuatan bisa dibangun kembali, mulai dari dapur sendiri. Dan hari ini saya tidak akan menyarankan sesuatu yang sulit didapat. Saya akan memperkenalkan 5 bahan sederhana, bukan dari luar negeri, bukan juga makanan mewah, melainkan bahan-bahan yang bisa Bapak dan Ibu temui di pasar tradisional atau bahkan di halaman rumah sendiri. Kelima makanan ini memiliki satu kesamaan, mudah dicerna, kaya protein nabati, dan bisa diolah dengan cara yang akrab bagi lidah kita. Mari kita mulai dari bahan yang mungkin paling sering kita jumpai sejak kecil, kacang hijau. Makanan sederhana ini ternyata menyimpan kekuatan besar yang mungkin selama ini kita abaikan. Saya masih ingat jelas, setiap Jumat sore di masa kecil, seusai mengaji, ibu saya selalu menyajikan semangkuk bubur kacang hijau yang hangat. Aromanya itu khas sekali, sedikit manis dari gula kelapa, gurih dari santan encer, dan hangat karena disantap saat hujan mulai turun. Dulu saya hanya menganggapnya sebagai makanan pengganjal perut. Tapi sekarang saya menyadari bahwa di balik semangkuk bubur sederhana itu tersembunyi kekuatan alami yang sangat besar. Kacang hijau yang sering kita anggap sekadar makanan ringan ternyata adalah salah satu sumber protein nabati terbaik. Di dalam 100 gram kacang hijau rebus ada sekitar 7 gram protein. Bukan hanya itu, kacang hijau juga mengandung vitamin B kompleks, zat besi, magnesium, dan zinc. Semuanya adalah nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memelihara otot. Banyak pasien saya datang dengan keluhan cepat lelah, sering kram kaki malam hari, atau merasa tubuh seperti kehilangan tenaga meski sudah makan cukup. Setelah kami telusuri, ternyata yang kurang bukan jumlah makanannya, tapi kualitas gizinya. Tubuh mereka kekurangan protein dan zat besi, sehingga oksigen sulit sampai ke otot. Akibatnya, otot cepat lelah, mudah gemetar, dan sulit pulih setelah aktivitas ringan. Pak Idris, seorang pasien saya dari Klaten, dulunya mengeluh sulit berdiri setelah duduk lama. Ia juga sering merasa lututnya lemas, terutama di pagi hari. Setelah kami ubah pola makannya sedikit demi sedikit, dengan menambahkan kacang hijau yang diolah secara ringan tanpa banyak gula, keadaannya mulai membaik. 2 bulan kemudian, ia bilang tubuhnya terasa lebih ringan saat bangun pagi dan sudah bisa kembali berkebun ringan di halaman rumahnya. Bapak dan Ibu juga bisa mulai dengan cara yang sederhana. Misalnya, bubur kacang hijau yang dibuat tanpa gula berlebih bisa menjadi pilihan sarapan yang hangat dan mengenyangkan. Kalau suka yang asin, kacang hijau rebus bisa ditambahkan ke dalam sayur bening atau sope. Bahkan kacang hijau matang yang diblender dengan sedikit susu kedelai bisa menjadi minuman sore yang menyehatkan tanpa membuat perut terasa berat. Hal penting lainnya, kacang hijau lebih mudah dicerna dibanding sebagian besar jenis kacang lain. Untuk Bapak dan Ibu yang punya lambung sensitif atau sering merasa kembung setelah makan, ini tentu menjadi nilai tambah. Saya sering mengatakan kepada pasien saya, jangan remehkan kekuatan makanan rumahan. 1 sendok kacang hijau yang dikunyah dengan tenang hari ini bisa membantu 1 langkah yang lebih stabil besok pagi. Kadang tubuh kita hanya butuh sedikit perhatian dan sedikit tambahan protein dari bahan yang sudah lama ada di dapur kita. Kapan terakhir kali Bapak atau Ibu makan kacang? Bukan karena lapar, tapi karena ingin menjaga kesehatan. Saya tidak sedang membahas camilan gorengan atau kacang tanah gurih yang biasa kita makan itu. Saya sedang mengajak Bapak dan Ibu mengenal kembali jenis kacang yang sering kita lihat di toko obat, di rak swalayan, tapi jarang kita masukkan ke dalam menu harian. Kacang kenari dan almond. Banyak orang mengira bahwa makanan sehat harus mahal, harus dibeli dalam kemasan mewah. Padahal beberapa jenis kacang yang dulunya hanya disajikan saat lebaran sebenarnya bisa menjadi teman harian yang ringan, bergizi, dan sangat bermanfaat untuk tubuh lansia. Kacang kenari dan almond kaya akan omega 3, vitamin E, dan magnesium. Omega 3 membantu mengurangi peradangan di persendian sehingga lutut dan bahu tidak cepat pegal setelah bergerak. Vitamin E berperan dalam menjaga dinding sel otot agar tidak cepat rusak, apalagi saat usia sudah di atas 60. Sedangkan magnesium membantu saraf dan otot bekerja lebih baik, sehingga refleks tetap tajam dan gerakan tidak melambat. Saya pernah merawat seorang ibu dari Cirebon, namanya Ibu Maimunah, usianya 62 tahun. Ia bukan tipe yang suka makanan mahal atau makanan luar negeri. Tapi setelah mendengar penjelasan saya, beliau mulai mencoba mengganti camilan sore dari kue manis ke segenggam kecil kacang almond panggang. Awalnya beliau hanya makan 3 atau 4 butir. Tapi setelah 2 minggu, ia mulai merasa lututnya lebih nyaman saat turun tangga dan tidurnya lebih nyenyak. Ia bilang,
Sekarang kalau bangun malam ke kamar mandi, langkah saya nggak selemas dulu. Yang membuat kacang almond dan kenari jadi istimewa bagi lansia adalah kemampuannya untuk memberi energi tanpa membebani pencernaan. Teksturnya renyah, rasanya ringan, dan mudah dibawa kemana-mana. Bapak dan Ibu bisa menaburkan potongan kecil kacang ke atas sayur tumis, mencampurnya ke dalam bubur oat, atau cukup dinikmati langsung bersama teh tawar sore hari. Tidak perlu banyak, beberapa butir setiap hari sudah cukup untuk membantu tubuh memperbaiki jaringan otot yang lelah dan menjaga sendi tetap lentur. Lebih penting lagi, kebiasaan kecil ini memberi sinyal ke tubuh bahwa Bapak dan Ibu sedang merawat diri, sedang memberi perhatian pada kekuatan yang perlahan ingin kembali tumbuh. Jangan tunggu lutut benar-benar lemas atau tangan sulit mengepal untuk mulai peduli. Kadang, kekuatan tidak datang dari makanan berat atau suplemen keras, tapi dari butiran kecil yang diam-diam menjaga sendi dan otot agar tetap setia menemani langkah kita. Di banyak desa yang pernah saya kunjungi, hampir selalu ada satu pohon yang tumbuh di belakang rumah. Pohon kelor, daunnya kecil, gampang dipetik, dan sering dianggap sebagai pelengkap sayur bening atau lalapan sederhana. Tapi yang menarik, banyak orang tidak tahu bahwa daun kecil ini sebenarnya adalah salah satu sumber protein nabati terbaik yang dimiliki Indonesia. Dalam praktik saya sering menyebut daun kelor sebagai multivitamin alami yang tumbuh di tanah kita sendiri. Dan bukan tanpa alasan. Daun kelor mengandung protein lengkap, vitamin A, C, dan K, serta zat besi dan kalsium. Kombinasi ini sangat cocok untuk orang usia lanjut yang ingin menjaga kekuatan otot, daya tahan tubuh, dan kepadatan tulang. 3 hal yang biasanya mulai menurun seiring bertambahnya usia. Banyak pasien yang saya temui mengira bahwa makan sayur itu hanya untuk melancarkan pencernaan. Padahal, jika tahu cara mengolahnya, sayur seperti kelor bisa membantu mempercepat pemulihan otot, memperkuat daya tahan tubuh, dan mengurangi rasa nyeri otot yang sering muncul di pagi hari. Saya pernah berbincang dengan Pak Rosid, seorang pensiunan guru dari Jepara. Beliau punya kebiasaan unik. Setiap pagi memetik daun kelor muda, lalu menumisnya ringan dengan bawang putih dan minyak kelapa. Ia tidak pernah minum suplemen mahal, tapi badannya tetap bugar di usia 70-an. Saat saya periksa, kadar hemoglobinnya bagus, dan ia jarang mengeluh pegal atau kesemutan di kaki. Ia tersenyum dan berkata, "Saya makan kelor bukan karena tahu gizinya, Dok, tapi karena itu yang paling mudah saya petik setiap hari." Hal yang membuat daun kelor semakin istimewa adalah kemudahannya dikonsumsi. Tidak butuh proses rumit. Bisa ditumis ringan, dicampur ke dalam sup, bahkan dalam bentuk bubuk, bisa ditabur ke bubur oat, atau diaduk ke dalam jus pisang dan susu kedelai. Rasanya lembut, tidak pahit, dan tubuh pun menerimanya dengan baik. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin selama ini ragu, mulailah dari setengah sendok teh bubuk kelor per hari. Dengarkan bagaimana tubuh Bapak dan Ibu merespons. Banyak orang tidak sadar bahwa kekuatan otot bisa dibantu tumbuh kembali hanya dari sejumput daun kecil yang sudah ada di halaman rumah sejak dulu. Kita hanya perlu membuka mata dan memberi kesempatan untuk tubuh memperbaiki dirinya sendiri lewat apa yang tumbuh dari tanah kita sendiri. Ada satu pertanyaan yang sering saya dengar dari pasien lansia, terutama para bapak. "Dok, kalau saya sudah tidak doyan daging merah karena keras dan bikin begah, saya harus makan apa supaya tetap kuat?" Saya biasanya tersenyum dan menjawab pelan, "Bapak suka tahu, kan?" Hampir selalu mereka mengangguk. Karena tahu sudah menjadi bagian dari meja makan kita sejak kecil, murah, mudah diolah, dan tidak membuat perut terasa berat. Yang sering terlupa adalah tahu padat, khususnya tahu putih yang sedikit keras, sebenarnya mengandung protein lengkap. Dalam 100 gram tahu padat, ada sekitar 8 gram protein. Artinya cukup untuk memberi otot bahan bakar yang ia butuhkan setiap hari. Bukan cuma itu, tahu juga mengandung kalsium yang baik untuk tulang, zat besi untuk darah, dan isoflavon alami dari kedelai yang membantu mengurangi peradangan di sendi. Saya teringat salah satu pasien saya, Ibu Sri Atun dari Magelang, yang dulunya mengalami pegal-pegal di pinggang dan cepat lelah saat berdiri lama di dapur. Beliau sempat ragu, merasa bahwa makanan sederhana seperti tahu tak mungkin membantu apa-apa. Tapi setelah ia rutin memasukkan tahu ke dalam makan siangnya, digoreng kering dengan sedikit lada dan bawang putih, atau dikukus lalu dicampur dengan sayur bening, badannya mulai terasa lebih enteng. Ia berkata, "Saya pikir tahu itu makanan untuk orang yang tidak punya pilihan. Tapi ternyata tubuh saya justru cocok." Tahu juga sangat bersahabat untuk pencernaan yang sudah mulai lambat. Teksturnya lembut, tidak membuat perut kembung, dan bisa dikombinasikan dengan hampir semua bahan lain, dari bayam,
brokoli, hingga nasi merah. Bahkan jika dinikmati dingin, dipotong kecil lalu diberi minyak wijen dan kecap asin ringan, tahu tetap bisa menjadi lauk yang menyegarkan di sore hari. Yang membuat saya senang, tahu tidak menuntut banyak dari tubuh. Ia memberi banyak tapi meminta sedikit. Tidak seperti daging merah yang kadang meninggalkan rasa berat di dada atau nyeri di perut. Tahu padat bisa masuk dengan tenang, memberi tenaga tanpa suara. Kalau Bapak dan Ibu belum tahu harus mulai dari mana untuk memperkuat kembali tubuh di usia 60-an, mungkin jawabannya sudah ada sejak lama di meja makan kita. Satu potong tahu hari ini bisa menjadi awal dari langkah yang lebih mantap esok pagi. Tidak semua kekuatan datang dari sesuatu yang mahal. Kadang ia tersembunyi di makanan yang paling sederhana. Bapak dan Ibu tentu sudah sangat akrab dengan nasi putih. Hampir setiap hari, pagi, siang, malam, piring kita selalu ditemani oleh nasi. Tapi izinkan saya bertanya, kapan terakhir kali Bapak atau Ibu mencoba mengganti nasi putih itu dengan nasi merah meski hanya setengah piring? Saya tahu, banyak orang merasa nasi merah keras, tidak seenak nasi putih, dan lebih sulit dimasak. Tapi apa yang jarang diketahui adalah bahwa nasi merah menyimpan keunggulan yang tidak dimiliki oleh saudara putihnya. Di balik warna coklatnya yang agak kusam, tersembunyi kandungan serat tinggi, magnesium, vitamin B, dan sejumlah kecil protein nabati. Semuanya berperan penting dalam menjaga otot tetap bertenaga dan kaki tetap kuat menopang tubuh. Dalam sebuah kunjungan ke desa di daerah Kulon Progo, saya bertemu dengan seorang mantan buruh tani, Pak Sugeng, yang kini berusia 70 tahun. Beliau bercerita bahwa sejak berhenti bekerja, tubuhnya menjadi mudah lelah, terutama setelah berjalan agak jauh. Ia juga punya riwayat gula darah yang tidak stabil, membuatnya sering merasa lemas di sore hari. Setelah kami diskusi, ia mulai mengganti sebagian nasi putihnya dengan nasi merah 2-3 kali seminggu. Ia campur dengan irisan daun pandan dan sedikit parutan kelapa agar lebih harum dan mudah dikunyah. Beberapa minggu kemudian ia datang lagi dan bilang, "Sekarang saya bisa jalan kaki ke masjid tanpa berhenti di tengah jalan." Apa yang dialami Pak Sugeng sebenarnya cukup bisa dijelaskan. Nasi merah memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, artinya kadar gula darah tidak melonjak setelah makan. Ini menjaga energi lebih stabil, terutama bagi lansia yang mudah merasa ngantuk atau gemetar setelah makan siang. Kandungan magnesium di dalam nasi merah juga membantu otot bekerja dengan efisien, mencegah kejang atau rasa berat di kaki. Yang penting adalah cara mengolahnya. Jangan dimasak terburu-buru. Rendam terlebih dahulu, lalu masak dengan air yang cukup dan waktu yang lebih panjang. Tambahkan daun pandan atau kayu manis agar aromanya lebih hangat. Nasi merah tidak harus menggantikan semuanya. Mengganti setengah porsi saja sudah cukup membawa perubahan besar bagi kekuatan tubuh. Kadang, kita hanya butuh keberanian kecil untuk mencoba sesuatu yang berbeda, bukan karena ingin ikut tren, tapi karena tubuh kita diam-diam meminta sesuatu yang lebih alami, lebih bergizi, dan lebih mudah dicerna. Dan nasi merah, dengan segala kesederhanaannya, bisa menjadi langkah awal untuk kembali merasakan bahwa setiap pijakan kita masih kokoh. Bahkan di usia yang sudah senja, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tubuh kita ini luar biasa. Meski usia bertambah, rambut mulai memutih, dan langkah tak secepat dulu, tubuh tidak pernah benar-benar menyerah. Ia hanya diam, menunggu diberi perhatian dan kesempatan. Dan kesempatan itu bisa dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, seperti 1 sendok bubur kacang hijau di pagi hari, sepotong tahu kukus saat makan siang, atau segenggam kecil kacang almond sebelum tidur. Saya sering katakan kepada pasien saya, tubuh lansia bukan tubuh yang rusak, melainkan tubuh yang membutuhkan perhatian yang berbeda. Ketika kita memberi makanan yang tepat, tidak berlebihan, tidak mahal, tapi penuh gizi, tubuh pun merespons dengan cara yang mengharukan. Tangan mulai tidak mudah gemetar, lutut terasa lebih stabil saat berdiri, dan napas tidak secepat dulu hanya karena naik tangga. Semua kekuatan itu tidak datang dalam sehari, tapi setiap suapan yang benar adalah satu langkah menuju hari esok yang lebih kuat dan lebih tenang. Kita tidak perlu menunggu sakit berat untuk mulai berubah. Kadang cukup dengan menambahkan 1 jenis makanan sederhana ke piring harian, tubuh sudah merasa diperhatikan. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai dari hal kecil, mulai dari yang sudah ada di dapur. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini membuka sudut pandang baru, silakan tinggalkan komentar singkat. Cukup tulis nama makanan yang paling ingin Bapak Ibu coba minggu ini. Kacang hijau, tahu, kelor, atau nasi merah. Pilih satu, dan mari kita mulai bersama.
Jangan lupa klik like jika penjelasan ini bermanfaat. Silakan bagikan video ini ke grup keluarga atau teman sebaya yang juga ingin menjaga kekuatan di usia senja. Dan agar Bapak Ibu tidak ketinggalan panduan kesehatan praktis lainnya, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sekarang juga. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga setiap langkah Bapak dan Ibu ke depan menjadi lebih ringan, lebih pasti, dan lebih bermakna. Karena menjaga kekuatan bukan hanya soal tubuh, tapi juga tentang menjaga martabat, menjaga harapan, dan tetap hidup dengan tenang dan penuh harga diri.